Malam itu, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Gerimis tipis membasahi jalanan Jakarta yang biasanya ramai, namun kini lengang. Hanya suara jangkrik dan sesekali deru mesin motor yang memecah kesunyian. Indra, seorang desainer grafis freelance yang hidupnya tak jauh dari deadline dan kopi sachet, baru saja menyelesaikan revisi terakhir untuk kliennya. Matanya sudah sepet, punggungnya pegal, dan perutnya berteriak minta diisi. Ia meraih ponselnya, berniat memesan nasi goreng favoritnya. Jempolnya lincah menekan aplikasi ojol, memasukkan alamat, dan menunggu driver menerima pesanan. Tak sampai 1 menit, sebuah notifikasi muncul. Driver Anda dalam perjalanan. Indra melirik nama driver, Mbak Kunti. Ia mengernyit, nama yang unik pikirnya. Profilnya hanya menampilkan siluet samar dengan latar belakang dedaunan rimbun. Motornya terlihat di peta bergerak perlahan di tengah gang sempit yang gelap, seolah ragu-ragu. Indra memutuskan untuk menunggu di teras rumahnya yang diterangi lampu taman remang-remang. Angin dingin berhembus membuat bulu kuduknya merinding tipis. Ia menggosok-gosokkan kedua lengannya, mencoba mengusir hawa dingin. 5 menit berlalu, Mbak Kunti belum juga muncul. Indra mengecek peta lagi. Titik merah motor Mbak Kunti bergerak di tempat. Lalu tiba-tiba berputar balik, seolah tersesat. Mbak Kunti ini kenapa sih? Gumam Indra. Ia mencoba menghubungi, tapi panggilan dialihkan. Rasa lapar Indra mulai bercampur dengan rasa penasaran yang aneh. Dulu, jauh sebelum menjadi Mbak Kunti, pengemudi ojol yang terkenal nyasar, ia adalah Kartika, seorang perempuan biasa dengan kehidupan yang jauh dari kata biasa. Kartika adalah tipikal anak bungsu yang dimanjakan, tapi dengan kadar kemanjaan yang mencapai level absurditas. Sejak kecil, ia selalu mengandalkan orang lain untuk segalanya. Mau ambil pulpen di meja sebelah, panggil adiknya. Mau ambil minum di dapur, teriak ke ibunya. Akibatnya, kemampuan navigasinya nol besar. Ia bahkan pernah tersesat di dalam rumah sendiri saat baru pindah ke rumah baru yang luas. Orang tuanya sampai harus memasang rambu-rambu kecil di setiap sudut rumah. Dapur di sini, kamar mandi belok kiri. Awas, jangan nyasar. Absurditas hidup Kartika berlanjut hingga ia dewasa. Ia pernah ingin membeli bubur ayam di gang sebelah, tapi malah nyasar sampai ke terminal bus kota yang jaraknya kilometer-kilometer. Pernah juga ia mencoba memasak air, tapi malah lupa mematikan kompor dan nyaris membakar dapur karena sibuk mencari ponselnya yang ternyata ada di genggamannya sendiri. Pekerjaan pun tak kalah kacau. Ia sempat bekerja sebagai sales marketing, tapi malah sering nyasar ke rumah kompetitor atau menawarkan produk ke orang yang sudah jadi pelanggan setia. Akhirnya Kartika memutuskan untuk mencoba peruntungan di dunia ojol. Menurutnya, pekerjaan ini cocok karena hanya perlu mengikuti peta. Apa susahnya? Begitu pikirnya. Namun siapa sangka, aplikasi peta yang canggih sekalipun tak mampu mengatasi keparahan kemampuan navigasi Kartika. Ia sering mengambil rute yang paling tidak masuk akal, muter-muter tanpa tujuan jelas dan membuat penumpangnya frustrasi. Pernah suatu ketika, ia mengantarkan seorang bapak-bapak gemuk yang terburu-buru ke bandara. Kartika malah membawanya keliling perumahan elit sampai akhirnya si bapak turun di tengah jalan dan memilih naik taksi. Ratingnya jangan ditanya, selalu di bawah rata-rata. Tapi Kartika tak peduli, ia tetap optimis dan menganggap setiap kesasar adalah petualangan. Malam naas itu tiba, gerimis sudah berubah menjadi hujan lebat. Kartika mendapat orderan mengantar seporsi nasi goreng ke alamat yang terletak di sebuah gang kecil, agak masuk ke pemukiman padat penduduk.
Peta sudah menunjukkan titik lokasi dengan jelas, tapi entah mengapa Kartika malah mengambil belokan yang salah. Ia masuk ke sebuah jalan setapak yang gelap, licin, dan berakhir di sebuah jurang kecil yang ditumbuhi pepohonan rimbun. Ia masih saja mengira itu adalah jalan pintas yang direkomendasikan aplikasi. Wah, aplikasi ini canggih juga ya. Mungkin ini jalan pintas super rahasia. Motornya oleng. Ia mencoba mengerem, tapi ban sudah tergelincir di tanah basah. Dengan kecepatan tinggi, motor itu meluncur tak terkendali ke dalam jurang. Kartika dengan segala keabsurdannya, sempat-sempatnya berteriak, "Waduh, kok koordinatnya aneh gini sih? Mas, Mbak, ini orderannya gimana nasibnya?" Sebelum akhirnya, tubuhnya menghentam dasar jurang dengan keras. Ia meninggal di tempat dengan tangan masih menggenggam ponsel yang menampilkan peta dengan titik koordinat yang salah. Sejak saat itu, Kartika gentayangan. Namun seperti hidupnya, kematian pun tak bisa menghilangkan kekocakannya. Ia bukan hantu yang menakutkan, melainkan hantu yang sangat bingung. Arwahnya terperangkap di antara dunia, tidak bisa tenang karena ia merasa belum menyelesaikan orderan terakhirnya. Ia ingin sekali mengantar nasi goreng itu, tapi masalahnya ia lupa di mana alamatnya. Ditambah lagi, naluri nyasarnya masih sangat kuat, bahkan setelah mati. Beberapa warga sekitar sempat melihat penampakan Mbak Kunti ini. Bukan kuntilanak yang menyeramkan dengan tawa melengking atau rambut panjang terurai. Kuntilanak ini berpenampilan rapi dengan jaket ojolnya yang masih menempel, helmnya agak miring, dan wajahnya menunjukkan ekspresi bingung tingkat dewa. Ia sering terlihat berdiri di persimpangan jalan, melongok ke kiri dan ke kanan, lalu kadang berputar-putar di tempat, seolah sedang mencari arah. Tak jarang, ia mencegat pengendara motor atau pejalan kaki yang lewat. "Mas, Mbak, numpang tanya, ini jalan kemana ya?" Tanyanya dengan suara pelan, kadang sedikit parau. "Saya mau ngantar nasi goreng, tapi kok koordinatnya berubah-ubah terus ya?" Beberapa orang yang berani dan tidak sadar bahwa ia adalah hantu mencoba menunjuk arah. Tapi tak peduli seberapa jelas arah yang diberikan, kuntilanak ojol itu tetap saja salah jalan. Bahkan pernah ada seorang bapak-bapak yang saking kesalnya melihat Kunti muter-muter terus sampai mengajak Kunti untuk dibonceng dan menunjukkan arahnya langsung. Tapi bukannya sampai tujuan, si bapak justru diajak Kunti keliling kompleks sampai subuh. Akhirnya dia pulang dengan wajah pucat dan janji tidak akan menunjuk arah pada siapapun lagi. Kunti juga sering menawarkan boncengan. "Mau diantar kemana, Mas? Mbak, gratis loh. Saya lagi cari alamat nih, siapa tahu searah." Jika ada yang iseng menerima tawarannya, mereka akan dibawa berputar-putar entah kemana, kadang melewati kuburan, kadang melewati hutan, sampai akhirnya dilepaskan di tempat anta beranta dengan pesan, "Maaf Mas, Mbah, kayaknya saya nyasar lagi, lain kali order lagi ya." Tentu saja, tidak ada yang mau lagi. Kembali ke Indra. Setelah menunggu hampir 15 menit, ia melihat sebuah motor metik tua melaju perlahan ke arah rumahnya. Pengendaranya seorang perempuan dengan jaket ojol yang sedikit lusuh, helmnya agak miring, dan wajahnya menunjukkan ekspresi bingung tingkat dewa. Ia sering terlihat berdiri di persimpangan jalan, melongok ke kiri dan ke kanan, lalu kadang berputar-putar di tempat, seolah sedang mencari arah. Motor itu berhenti tepat di depan gerbang rumah Indra. Sang pengendara melepas helmnya pelan-pelan, wajahnya pucat pasi, matanya sayu dan bibirnya sedikit kebiruan. Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu terlihat lebih seperti meringis. "Mas Indra ya?" Suaranya serak. "Maaf, saya Mbak Kunti. Nasi gorengnya ada di jurang sana, Mas." Ia menunjuk ke arah belakangnya, seolah ada jurang di balik punggungnya. Indra menelan ludah. Ia tahu ada jurang tak jauh dari jalanan gelap di ujung gang. Tapi Kunti baru saja datang dari jalan utama yang terang. "Jurang mana, Mbak?"
Tanya Indra, mencoba tetap tenang. Mbak, datang dari mana? Saya dari sini, Mas. Tapi ini koordinatnya berubah-ubah terus. Tadi saya lagi ngantar nasi goreng ke tempat lain, terus tiba-tiba ada jurang. Saya kira itu jalan pintas, Mas. Kunti menghela nafas. Saya jadi bingung. Ini alamat Mas Indra yang mana ya? Saya sudah muter-muter dari tadi malam. Indra merinding hebat. Ia menyadari sesuatu yang sangat ganjil. Bau tanah basah dan dedaunan busuk menyeruak dari tubuh Kunti, padahal tidak ada hujan deras di area rumah Indra. Wajah Kunti semakin pucat di bawah sinar lampu taman. Mbak Kunti ini..." Indra tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Kunti malah mengernyit. "Kenapa, Mas? Mau boncengan? Gratis loh. Saya lagi cari alamat nih. Siapa tahu searah." Indra langsung berlari masuk ke dalam rumah, membanting pintu dan menguncinya rapat-rapat. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengintip dari celah gorden. Kunti masih berdiri di depan gerbang, menatap ke sekeliling dengan pandangan kosong, lalu perlahan berputar-putar di tempat, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Kemudian ia kembali naik ke motornya, menyalakannya, dan melaju perlahan entah kemana. Ia hanya bisa melihat punggungnya yang menghilang di kegelapan, masih dengan helm miring dan jaket ojol yang lusuh. Kisah kuntilanak ojol nyasar ini mungkin terdengar konyol, tapi sebenarnya mengandung sindiran yang cukup pedas. Di era serba digital dan bergantung pada teknologi seperti sekarang, kita seringkali terlalu percaya pada petunjuk aplikasi tanpa mempertanyakan logika atau menggunakan akal sehat. Seolah-olah semua informasi yang terpampang di layar adalah kebenaran mutlak. Padahal, sama seperti kisah Kartika, terkadang kita perlu mengangkat kepala dari layar, melihat sekeliling dan mengandalkan insting serta observasi kita sendiri. Lebih dari itu, cerita ini juga menyindir tentang bagaimana kita, dalam keseharian, seringkali terjebak dalam lingkaran kebingungan atau kekacauan yang kita ciptakan sendiri, seperti Kartika yang bingung karena salah koordinat. Alih-alih mencari solusi yang efektif, kita malah terus berkutat di masalah yang sama, bahkan setelah meninggal pun sekalipun. Mungkin sudah saatnya kita berhenti berharap teknologi akan menyelesaikan semua masalah navigasi hidup kita dan mulai belajar membaca peta hidup dengan benar, agar tidak berakhir gentayangan mencari nasi goreng yang sebenarnya sudah ada di depan mata.